Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu dosen pengajar bahasa Indonesia baik Wahidah MPD, dan yang kami hormati teman-teman perwisata kelas A. Pertama-tama kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah bahasa Indonesia dengan judul Tata Istilah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Aditya Firmansyah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan teman saya Abdul Hanan sebagai pemateri kedua, Herul Fajar sebagai pemateri ketiga, Donati Natalia sebagai pemateri keempat, dan Nanda Sela sebagai pemateri kelima. Yang pertama, tata bahasa. Tata bahasa atau yang biasa juga disebut gramatika adalah bagian ilmu bahasa. Tata bahasa meliputi ilmu bentuk kata dan ilmu tata kalimat. 1. Morfologi ialah ilmu yang membicarakan morfem serta bagaimana morfem itu dibentuk menjadi kata. 2. Morfem. Morfem dapat kita bedakan sebagai berikut. 1. Morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan dalam ilmu bahasa disebut morfem bebas seperti bajak, lembu, kawin, kembali, rindu, penuh, dan dua. 2. Morfem yang tidak pernah berdiri sendiri tetapi selalu terikat pada morfem yang biasa disebut imbuhan, disebut morfem terikat morfologis. 3. Morfem yang tidak pernah berdiri sendiri tetapi selalu terikat dengan morfem yang lain dalam ikatan suatu frase, klausa, atau kalimat disebut morfem terikat sintaksis. Contohnya, belia pada muda belia, siur pada simpang siur, cita pada suka cita dan duka cita, ria pada bersuka ria. 4. Beberapa morfem yang unik sebab selalu terikat baik secara morfologis maupun secara sintaksis, tapi bukan termasuk imbuhan seperti juang pada temu, pada tawa, pada pertemuan, menemukan, ditemukan, penemu, penemuan, dan atap temu gelang seperti atap stadion utama di Senayan, Jakarta. Tertawa, menertawakan, ditertawakan, dan tawa-tawa. Dalam tata bahasa tradisional, baik kita masukkan pengertian unsur morfem ini sebab unsur kata sebagai kesatuan terkecil pembentuk sebuah frase, klausa, dan kalimat tak begitu memuaskan. B. Kata. Kata dapat terdiri dari 1. Sebuah morfem dasar saja yang disebut kata tunggal seperti bajak, lembu, kawin, kembali, rindu, penuh. 2. Gabungan. Morfem dasar dengan morfem terikat morfologis disebut kata bersusun. 3. Morfem dasar yang berulang atau morfem dasar yang terikat berulang. 4. Gabungan dua buah morfem dasar. Karena itu, dalam bidang morfologi dibicarakan mengenai kata tunggal, kata tersusun, kata ulang, dan kata menjemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hanan akan melanjutkan materi yang kedua yang berjudul kata tunggal. Dan materi yang pertama sudah disampaikan oleh teman kita Radit.
Baiklah, saya akan langsung membacakan materi saya. Dalam buku kata bahasa, Jalan Bahasa Indonesia karangan Sultan Muhammad Zain dikatakan bahwa pada umurnya kata dasar dalam tulisan ini disebut morfem dalam atau kata tunggal. Bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata. Ketentuan seperti itu rasanya tidak dapat dipakai lagi karena tidak sesuai dengan kenyataan dalam bahasa Indonesia dewasa ini. Barangkali ketentuan itu berlaku untuk bahasa Melayu, tetapi tidak lagi untuk bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia banyak mengambil kata baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, bersuku 1, 2, atau lebih. Itu untuk menjelaskan materi. Selanjutnya D. Kata bersusun. Kata bersusun ialah kata yang terdiri atas morfem dasar dengan morfem terkait, atau terdiri atas morfem terkait dengan morfem terkait. Morfem terkait morfologis dalam bahasa Indonesia ada 3, yaitu yang A, awalan atau prefiks, yang B, akhiran atau sufiks, dan yang C, sisipan atau infiks. Selanjutnya, imbuhan dalam bahasa Indonesia dipakai A, dalam bentuk tunggal seperti petani, mencangkul, lulusan, dan tambatkan. Yang B, dalam bentuk gabungan. Dalam bentuk gabungan yaitu simulfiks seperti perempuan, kebanyakan, kehidupan, dan keindahan. Dan C, dalam gabungan tidak tetap seperti pada ditambatkan, diletakkan, dikawini, pendidikan, petamakan, dan menghentikan. Dan D, pada kata ulang seperti kebiru-biruan, di luar wacana, berlari-larian, dan didorong-mendorong. E, pada kata-kata majemuk seperti memberitahukan, pemberitahuan. Dan yang E, kata ulang. Morfem dasar berulang seluruhnya. Mula-mula, cita-cita, gadis-gadis, hari-hari. B, morfem dasar berulang sebagai sebagian seperti tetamu, tetanaman, sesekali, kebiru-biruan, melambai-lambaikan. Dalam teori tata bahasa tradisional dewasa ini ada yang disebut kata ulang semua, yaitu kata seperti kupu-kupu, rama-rama, tiba-tiba, dan hati-hati. Tanpa perulangan kata di atas ini menjadi kupu, rama yang dalam bahasa Indonesia tidak mengandung makna leksikal, dan tiba, hati mengandung makna leksikal yang lain sekali dari bentuk perulangan di atas. Dalam teori tata bahasa tradisional dewasa ini ada yang disebut kata ulang. Materi selanjutnya. F. Kata majemuk. Kata majemuk dalam BI menurut teori tata bahasa tradisional ialah gabungan dari buah forem, morfem, dasar atau lebih yang mengandung atau memberikan suatu pengertian baru. Majemuk tidak menonjolkan arti tiap kata, tetapi gabungan kata itu bersama-sama membentuk suatu makna baru. Dari segi struktur ialah bahwa di antara kedua morfem dasar yang membentuk kata majemuk itu tidak dapat diselipkan kata lain tanpa menghilangkan sifat hubungan erat makna antara kedua morfem dasar gabungan itu. Berikut adalah contoh dari morfem. Contoh, rumah sakit tidak dapat. Rumah yang sakit
rumah tempat sakit, rumah besar sakit, rumah baru sakit. Ada kata majemuk yang seolah-olah telah melebur menjadi kata baru karena arti tiap morfem dasarnya sama sekali tidak menonjol lagi. Kata seperti itu dikatakan sudah senyawa, atau misalnya matahari, hulu banglang, bumi putra. Baik, materi selanjutnya yaitu sintaksis. Sintaksis atau ilmu tata kalimat membicarakan hubungan morfem, frase, klausa satu dengan yang lain atau sesamanya sehingga membentuk suatu kalimat. Selanjutnya, frase, klausa, kalimat. Sudah berulang-ulang disebutkan di atas mengenai frase, klausa, dan kalimat, namun belum dijelaskan apakah perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Baik frase, klausa maupun kalimat merupakan kesatuan bahasa yang terdiri atas rangkaian kata. Kita lihat contoh di bawah ini. Pada waktu sekolah dahulu pun, Darmo bukanlah orang asing bagi Dewi, karena keduanya tinggal dalam desa yang sama. Contoh frase, pada waktu sekolah orang asing desa yang sama. Contoh klausa, Darmo bukanlah orang asing bagi Dewi, keduanya tinggal dalam desa yang sama. Contoh kalimat, ialah seluruh ujaran di atas. Frase tidak terdiri atas bagian yang disebut subjek, kan predikat, sedangkan klausa dan kalimat mengandung unsur-unsur tersebut. Klausa adalah sebuah kalimat yang merupakan bagian daripada kalimat yang lebih besar dengan perkataan lain. Klausa dapat dilepaskan dari rangkaian yang besar itu sehingga kembali kepada wujudnya semua, yaitu kalimat. Sekian.